Hari yang cerah menjadikan semangat untuk saya melihat alam di sekitar. Kesempatan ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat suatu pemandangan alam, tepatnya berada di Desa Tajur, Pekalongan. Halo sahabat menjelajah, selamat datang di kawasan Desa Tajur, Pekalongan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi kawasan di Desa Tajur di sini dan juga mengajak kalian untuk sambil belajar IPA, materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia pada bagian Daur Biogeokimia. Let's go. Desa Tajur. Saat ini saya berada di pemukiman warga Desa Tajur di dekat Sungai Tajur, Pekalongan. Banyak warga sekitar sini yang memanfaatkan air sungai di sini untuk keperluan mandi, mencuci baju atau mencuci pakaian, dan untuk mengaliri lahan pertanian padi milik warga setempat. Sepanjang saya menyusuri desa ini, saya melihat seorang yang sedang mencuci motor, mencuci baju, memandikan anaknya, serta warga yang bekerja ditemani dengan secangkir air kopi panas. Meskipun air digunakan secara terus-menerus sepanjang waktu, air yang ada di bumi tidak akan habis ya. Sahabat, sudah dijelaskan ya pada penjelajahan sebelumnya bahwa air di bumi tidak pernah habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Nah, siklus air ini sendiri merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, sahabat, silahkan jelaskan mekanisme dari siklus air. Dan selain siklus air, siklus apa lagi yang termasuk ke dalam Daur Biogeokimia? Berdasarkan cuplikan tersebut, jelaskan mekanisme siklus air di bumi, serta apa saja siklus yang termasuk ke dalam Daur Biogeokimia. Gimana sahabat, sudah puas dengan jawaban kalian? Oke, mari kita cari tahu bersama. Berdasarkan cuplikan tersebut, jelaskan mekanisme siklus air di bumi, serta apa saja siklus yang termasuk dalam Daur Biogeokimia. Sahabat, mekanisme siklus air di bumi itu dimulai dari proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan, di mana terjadi ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi. Nah, keberadaan air yang ada di sungai, kemudian air yang ada di danau maupun di lautan, pasti akan menguap ya menjadi bentuk gas. Nah, molekul-molekul gas tersebut itu akan menguap, nah sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Adapun tanaman juga dapat mengalami penguapan yang disebut juga sebagai proses transpirasi. Nah, tahap kedua yaitu kondensasi atau pengembunan, yaitu proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Nah, partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain, sehingga akan menggumpal sebagai awan. Tahap selanjutnya yaitu presipitasi, yaitu terjadi ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi berat ya, untuk menahan di udara, nah sehingga akan jatuh sebagai hujan jika di daerah tropis ataupun akan jatuh sebagai salju jika
di daerah kutub yang beres. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu infiltrasi, di mana air yang sudah berada di bumi akibat proses presipitasi tadi itu tidak semuanya mengalir di permukaan bumi melalui sungai, danau, dan lainnya. Sebagian dari air tersebut akan diserap oleh tanaman atau bergerak menuju ke pori-pori tanah yang kemudian meresap dan menumpuk menjadi air tanah. Nah, proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah inilah yang disebut sebagai proses infiltrasi. Nah, proses infiltrasi akan membawa air tanah secara lambat menuju kembali ke laut. Nah, selain siklus air, pada daur biogeokimia itu meliputi siklus yang sudah disebutkan tadi ya, siklus air, kemudian siklus karbon, siklus oksigen, dan siklus nitrogen. Nah, yang pertama yaitu tadi ada siklus karbon ya. Nah, untuk siklus karbon ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu dimulai dari proses fotosintesis. Nah, daur karbon ini dimulai dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan, alga, fitoplankton, dan juga bakteri. Nah, organisme autotrof kemudian melakukan fotosintesis dengan sumber energi matahari dan mengubah karbon menjadi gula. Nah, gula tersebut akan menjadi makanan bagi tumbuhan dan membangun seluruh tubuh organisme autotrof. Nah, tahapan selain itu yaitu dari rantai makanan. Nah, di mana karbon berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Nah, pada tahap ini karbon digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologis. Kemudian dari pernafasan makhluk hidup, di mana siklus karbon pada pernafasan makhluk hidup itu pada saat respirasi sel, itu molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen, sehingga makhluk hidup menghembuskan karbon dioksida saat proses respirasi atau saat proses pernafasan. Nah, pada saat ini karbon yang berada di dalam tubuh kembali ke atmosfer ya, saat kita menghembuskan nafas ya, itu kan keluar udara, angin gitu. Itu adalah karbon, salah satunya adalah karbon. Kemudian proses dekomposisi, yaitu siklus karbon juga terjadi dalam proses dekomposisi atau penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Nah, sisa-sisa makhluk hidup dapat berupa tubuh organisme mati, tumbuhan yang layu, ataupun kotoran makhluk hidup. Nah, proses dekomposisi akan menguraikan sisa-sisa zat organik tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana, termasuk bentuk karbon. Nah, karbon dari makhluk hidup dilepaskan ke tanah, juga ke udara. Nah, selanjutnya yaitu pembakaran bahan bakar fosil. Nah, ketika bahan bakar fosil dibakar, maka akan melepaskan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Nah, sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam terbentuk dari karbon. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terdapat juga siklus oksigen, di mana tahap awalnya dimulai dari tumbuhan hijau melakukan proses fotosintesis, yaitu melepaskan oksigen dan kembali lagi ke atmosfer sebagai produk sampingan. Nah, kemudian semua organisme aerobik menggunakan oksigen bebas untuk respirasi, dan hewan menghembuskan karbon dioksida kembali ke atmosfer yang digunakan lagi oleh tumbuhan selama proses fotosintesis. Nah, sehingga oksigen seimbang di atmosfer dan proses tersebut terjadi berulang kembali. Nah, selain itu terdapat juga siklus nitrogen yang dimulai dari proses fiksasi nitrogen. Nah, fiksasi ini sendiri merupakan proses konversi nitrogen di udara bebas menjadi amonia. Nah, dalam proses ini, gas nitrogen yang ada di atmosfer dan di permukaan air diendapkan ke tanah melalui presipitasi oleh beberapa aktivitas bakteri seperti rhizotrof, azotobakter, dan rhizobium. Selanjutnya yaitu tahap
amonifikasi nitrogen. Nah, proses ini dimulai dari perubahan amonia menjadi nitrat oleh bakteri yang berasal dari dalam tanah untuk menghasilkan gas amonia yang sifatnya racun untuk tanah. Kemudian, pada tahapan asimilasi nitrogen, yaitu proses pembentukan asam amino dari nitrogen anorganik. Nah, nantinya proses ini akan membuat nitrogen masuk ke siklus rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan dapat menyerap nitrogen dari tanah dalam bentuk ion nitrat ataupun amonium. Nah, sedangkan hewan memperoleh nitrogen dari tanaman yang mereka makan. Dan tahap yang selanjutnya yaitu amonifikasi nitrogen. Nah, jika tumbuhan atau hewan mati, nitrogen organik diubah menjadi amonium oleh bakteri dan jamur. Nah, nantinya bakteri dan jamur tersebut akan mengubah senyawa nitrogen bebas di dalam tanah untuk menjadi amonium dan menghasilkan amonia untuk keperluan proses biologis yang lain. Dan tahap selanjutnya yaitu denitrifikasi nitrogen, di mana proses terjadi senyawa nitrogen akan kembali ke atmosfer dengan merubah nitrat menjadi gas nitrogen. Nah, inilah proses akhir yang disebut sebagai proses anaerob. Gimana? Sudah jelas kan sahabat sains? Oke, tetap ikuti penjelajahan berikutnya di Jelajah Sains.